Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui tentang sunat-sunat wukuf di Arafah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Sunatnya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian selalu berada dalam kesucian. Jika batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Sunatnya. Jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Nah, ini mah sunat. Karena untuk wudhu dan kamar mandi lumayan antri juga. Ke rumah tukang prot diuk mengesan duduk sakedap brot. Kok zaman doi, wah akhirnya mondar mandir habis waktu kajamban. Gak usah. Jadi hal sunat mah tidak perlu dipaksakan. Cuman jika memungkinkan bagus untuk dilaksanakan. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya sunat jika di tendanya sendiri. Jika di tendanya banyakan seperti kita ya wajib. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lupa, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu karena merasa di sana itu sudah dekat, sakamar wae, akrab, asalnya tidak kenal karena sering manasik dan tinggal di sananya itu antar ibu-ibunya satu kamar, sehingga menganggap si bapaknya teh asa dulur kasih bapaknya oke, gitu. Sok lupa bobolek lakan. Ya, apalagi tiduran ibu-ibu bobolek lakan. Kamana meni. Pamengket komodei, pamengket mah aduh eta mah tidak ada safety na pisan. Ya. Bahaya. Jadi intinya menutup aurat hukumnya sunat jika hanya sendiri di kamar di tenda itu. Jika seperti sekarang kondisinya di tenda itu berdasarkan rombongan, berdasarkan regu, berdasarkan kloter, maka menjadi keniscayaan, menjadi wajib hukumnya menutup aurat. Senantiasa menutup aurat. Rambut harus terlindungi. Ping-ping bitis lah anu asa itu teh. Kadang-kadang kan kaki iya di kos kaki, tapi luhureun kos kaki bitis nah nyenglet. Ibu-ibu kadang sok ngeh wayahna wajib menutup aurat. Selanjutnya sunat ihram, menghadap kiblat. Jadi kita duduk di sana akan diatur menghadap kiblat. Pakai matrasnya. Pakai matras menghadap kiblat supaya pas kita sholat juga tinggal berdiri gitu. Yang kemudian sunat hukumnya sholat duhur dan asar itu di jama takdim serta dikosor, hukumnya sunat. Dalam artian jika kita melaksanakan sholat duhur dan asarnya secara normal tidak apa-apa. Cuman sunatnya yang Nabi Muhammad lakukan ialah menjama takdim serta mengkosor 2 rakaat. Kemudian selanjutnya sunat menghusukan hati kita dengan tawadu dan tadarruk serta menjauhi perbuatan yang tercela. Tentu saja selama di sana kita harus mengontrol karena masuk dalam nusuk, dalam pelaksanaan ibadah haji. La rofasa wala fusuqa wala jidala. Entong berkata kotor, berkata kasar, mencela, berbantah-bantahan biasa. Orang Indonesia itu setelah reformasi sok resep debat. Kamu dalam hal politik mah ingat la rofasa wala fusuqa wala jidala. Selanjutnya memperbanyak membaca talbiyah, istighfar, zikir, doa, tasbih, tahlil, tahmid, qiraah Al-Qur'an, sholawat, apapun bacaannya. Di buku manasik ada kan bacaan yang panjang, silahkan. Itu mau cukup. Panjang soteh pas dibaca sekarang. Pas dibaca nanti mah tidak cukup. Makanya setiap orang suka membawa aurat masing-masing. Yang dari gurunya, yang biasa dari rumahnya. Ada yang membaca membawa situ duror, berjanji, dalail, apa aja semua boleh. Bacaan-bacaan yang baik selama di sana. Nonton koran, terpenting. Kemudian selanjutnya mengangkat kedua tangan dikala sedang berdoa, akan tetapi kedua tangannya jangan melewati kepala. Sunat ya hukumna pas ngadoa teh ngangkat tangan. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dzanban maghfuran dan seterusnya. Tapi si tangannya jangan sampai melewati kepala, jangan berlebihan. Kadang diurang saking kuhusuk, saking kuhoyok, ya Allah gitu. Itu dari mana syariatnya? Enggak ada. Tetap berdoa sama segini Nabi Muhammad
doa penting atau doa tidak penting tetap berdoa segini, tidak melewati kepala, karena kita suka berlebihan, suka memakai intonasi serta ekspresi yang berlebihan. Berdoa biasa kieu ari doa penting ya Allah duy ka ninggal oge ka menang kaluhur ka langit ya Allah gitu. Jangan berlebihan tatkala berdoa ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah. Nah, entong kopet selama di sana teh sedang hukum di Arafah teh, ieu mah mengkal tuangeun selumputan belawak. Hal yang tidak begitu penting kelihatannya, padahal menjadi penting tatkala itu dilaksanakan dalam ibadah haji. Kemudian tidak berada di tempat yang terhalangi kontak langsung dengan matahari, ini sunatnya jika memungkinkan, karena ini miniatur padang mahsyar gitu ya, maka di padang mahsyar teh kan si matahari itu sangat dekat dengan kepala kita, panas teh karaos gitu ya. Nah, usahakan selama di Arafah kita tidak memakai tenda jika memungkinkan. Untuk sekarang tidak memungkinkan, karena semua sudah diatur untuk ketertiban, sudah diatur tiap negara, tiap daerah itu tendanya sudah ada. Kemudian tetap berada di Arafah dan tidak meninggalkan wilayah Arafah sebelum terbenam matahari. Jadi setelah duhur, walaupun hanya sebentar saja kita berada di sana setelah duhur, kemudian bisa kita meninggalkan, itu sah. Akan tetapi sunatnya kita jangan bergerak dulu dari Arafah sebelum matahari terbenam. Jadi di tempat maghrib, sholat maghrib usahakan di mana? Di Arafah. Dan insya Allah baru setelah maghrib Bapak Ibu sekalian akan diangkut ke Musdalifah. Kemudian hal sunat yang terakhir ialah menempati atau berdiri di tempat wukufnya Rasulullah SAW, yaitu pada batu bata besar di sekitar Jabal Rahmah. Rasul seorang yang melaksanakan ibadah haji sekarang jutaan. Jika semua orang jutaan itu berebut di satu tempat itu, rumah kayak anak-anak, makanya ini sunat, ya. Sehingga banyak orang, terutama dari jamaah haji yang tidak terdaftar, tidak terorganisir, jamaah haji backpacker, itu wukufnya itu suka di Jabal Rahmah, calik dina batunya roco deui ka si Jabal Rahmah, si gunung kecil itu terlihat putih sama manusia gininya, suka di TV terlihat. Jadi biasanya itu jamaah yang tidak mempunyai tenda, tidak mempunyai tempat, tidak terorganisir oleh negara, jamaah yang backpacker biasanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini 5 kesalahan jamaah haji yang sering dilakukan ketika wukuf. Pertama, menganggap tiang puncak Jabal Rahmah itu mustajab. Salah katanya. Yang benar bagaimana? Yang benar seluruh Arafah itu mustajab. Di mana wae doanya itu mustajab. Seluruh padang Arafah itu mustajab. Bukan hanya apa? Bukan hanya tiang Jabal Rahmah. Kan di Jabal Rahmah itu ada tiang, simbol, monumen pertemuan Bapak kita dan Ibu kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu di Jabal Rahmah. Sekarang dibangun monumennya berupa tiang. Tak orang menyangka kudu ngadoa teh di dinya. Kadang-kadang di situ curah coret dan sebagainya. Yang kedua itu dilarang. Jangankan curah coret di tiang Jabal Rahmah, curah coret gedung sate atau di jalan masuk ke vandalisme nya. Vandalisme dilarang nggak? Dilarang, nggak boleh. Nah, banyak jamaah yang percaya jika menulis nama-nama, nyoret nyoret spidol, nulis nanti hang teh si Anu bin Anu itu memanggil orang-orang, malahan orang yang kangen kita belum pernah bertemu atau Nabi sudah lama tidak bertemu, ditulis di situ maka akan bertemu misalkan. Nah, itu keyakinan yang salah. Curah coret mah kengeng dicet ke pemerintah Saudi kurang dicoretan, dicet dicoretan. Vandalisme itu nggak boleh ya. Cukup kita berdoa di dalam hati, ya Allah mudah-mudahan pun anak sintiasa angkat kadir gitu tekerah diserat nami putrana punya anak 10 ditulis semuanya 10. Karena cek petugas Saudi teh kartu keluarga pindah hadiah. Kemudian hanya berdoa ketika bersama di tenda, salah juga, karena semua waktu wukuf itu adalah mustajab. Jangan khawatir, dimanapun di daerah Arafah, kemudian kapanpun waktunya, selama itu waktu wukuf maka itu adalah waktu mustajab. Kemudian tidak di dalam batas Arafah. Jadi salah satu contohnya ini, seperti orang yang berwukuf di Masjid Namiroh. Padahal Masjid Namiroh itu
bukan termasuk Arafah, bukan termasuk tanah haram. Sedangkan puncak pelaksanaan haji yang dimotori secara resmi oleh kerajaan Saudi, khutbah Arafahnya itu di Masjid Namiroh, terpusat di Masjid Namiroh. Padahal Masjid Namiroh itu bukan termasuk Arafah. Dulu ada sebagian Masjid Namiroh termasuk Arafah. Karena perluasan akhirnya ngaluas nanti ke mana? Ke tanah halalnya, bukan Arafahnya. Sehingga di Masjid Namiroh itu ada batas. Oleh askar itu suka diusir orang-orang yang berdiam di luar Arafah, disuruh ke belah itu. Malik Arafah tuh geser. Akan tetapi karena pergeserannya itu karena tempatnya terbatas, tidak semua orang sempat bergeser ke sana. Gitu. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa Masjid Namiroh itu termasuk Arafah karena menjadi simbol Arafah itu Masjid Namiroh. Jika Bapak Ibu sekalian mengklik atau searching di Google Arafah, maka yang akan muncul itu simbolnya dua. Yang pertama Jabal Rahmah, tiang Jabal Rahmah. Yang kedua Masjid Namiroh. Padahal Namiroh bukan termasuk Arafah. Ada batasnya, pelangnya. Hantu Arafah di situ ada pelangnya. Nah, kemudian yang terakhir yang sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu ialah membuang foto di Arafahnya. Tadi menulis, ini mah foto tempel-tempel asa aneh gitu ya. Nah, tekeng lah. Hal-hal konyol seperti itu dilarang ya, jangan sampai. Arafah pun sama.